Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi operator layanan operasional tahun 2024 dengan materi kompetensi teknis bagian yang kedua. Langsung saja untuk soal yang pertama. Anda adalah seorang operator layanan operasional di sebuah instansi pemerintah. Pada suatu hari, terjadi gangguan sistem yang menyebabkan layanan online tidak dapat diakses oleh masyarakat. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial. B. Melaporkan masalah kepada atasan langsung. C. Mencoba memperbaiki sistem secara mandiri. D. Menghubungi tim IT support. E. Menunggu hingga sistem kembali normal. Jawaban yang tepat adalah D. Menghubungi tim IT support. Sebagai operator layanan operasional, langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi gangguan sistem adalah menghubungi tim IT support. Hal ini penting untuk segera mengidentifikasi masalah dan memperbaiki gangguan sistem secepat mungkin. Meskipun melaporkan ke atasan juga penting, namun prioritas utama adalah memulihkan layanan. Tim IT support memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah sistem. Berikutnya soal nomor 2. Dalam sistem manajemen antrian digital, Anda melihat bahwa waktu tunggu rata-rata pelanggan telah meningkat secara signifikan dalam 1 jam terakhir. Tindakan paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Mengabaikan masalah karena fluktuasi waktu tunggu adalah hal normal. B. Menutup sementara layanan untuk mengurangi antrian. C. Mengalihkan staf dari departemen lain untuk membantu. D. Memprioritaskan pelanggan VIP untuk mengurangi keluhan. E. Mengirim pesan otomatis kepada semua pelanggan yang menunggu. Jawaban yang tepat adalah C. Mengalihkan staf dari departemen lain untuk membantu. Mengalihkan staf dari departemen lain adalah solusi paling efektif untuk mengatasi peningkatan waktu tunggu. Ini akan meningkatkan kapasitas layanan tanpa mengorbankan kualitas atau aksesibilitas. Opsi ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola beban kerja dan memastikan pelayanan pelanggan yang efisien. Berikutnya soal nomor 3. Dalam analisis data layanan pelanggan bulanan, Anda menemukan bahwa 30% keluhan berkaitan dengan fitur baru yang diluncurkan bulan lalu. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda rekomendasikan? A. Mengabaikan data karena pelanggan biasanya resisten terhadap perubahan. B. Menonaktifkan fitur baru tersebut tanpa analisis lebih lanjut. C. Menyusun laporan detail untuk tim pengembangan produk dan manajemen. D. Mengirim survei kepada semua pelanggan tentang kepuasan fitur baru. E. Menawarkan diskon kepada pelanggan yang mengeluhkan fitur baru. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun laporan detail untuk tim pengembangan produk dan manajemen. Menyusun laporan detail adalah tindakan paling tepat dalam situasi ini. Laporan tersebut akan memberikan wawasan berharga tentang masalah spesifik yang dihadapi pelanggan dengan fitur baru. Informasi ini sangat penting bagi tim pengembang produk untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dan bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis dengan fitur tersebut. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merespon masalah secara proaktif dan terukur. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah instansi pemerintah mengalami peningkatan keluhan terkait keterlambatan layanan. Sebagai operator layanan operasional, Anda diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen kinerja.
Indikator kinerja utama atau KPI yang paling relevan untuk mengukur efektivitas layanan adalah A. Jumlah keluhan yang diterima per bulan, B. Rata-rata waktu penyelesaian layanan, C. Tingkat kepuasan pelanggan, D. Jumlah layanan yang diselesaikan per hari, E. Persentase pengurangan biaya operasional. Jawaban yang tepat adalah B. Rata-rata waktu penyelesaian layanan. Dalam konteks keterlambatan layanan, rata-rata waktu penyelesaian layanan adalah KPI yang paling relevan. Indikator ini langsung mengukur efisiensi proses dan dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Meskipun indikator lain juga penting, mereka tidak secara langsung mengatasi masalah keterlambatan yang menjadi fokus utama. Berikutnya soal nomor 5. Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan, instansi Anda berencana mengimplementasikan sistem antrian online. Sebagai operator layanan operasional, apa tantangan potensial yang paling kritis dalam implementasi sistem ini? A. Peningkatan biaya operasional, B. Resistensi dari pegawai terhadap perubahan sistem, C. Kesulitan integrasi dengan sistem yang sudah ada, D. Potensi kesenjangan digital di kalangan masyarakat, E. Kebutuhan pelatihan intensif bagi operator. Jawaban yang tepat adalah D. Potensi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Meskipun semua pilihan merupakan tantangan yang valid, potensi kesenjangan digital di kalangan masyarakat adalah tantangan yang paling kritis dalam implementasi sistem antrian online. Hal ini karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam akses layanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi atau tidak memiliki akses internet. Sebagai layanan publik, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan adil. Berikutnya soal nomor 6. Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan, Anda diminta untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi. Berikut ini adalah beberapa risiko potensial kecuali A. Resistensi dari staf terhadap perubahan, B. Gangguan layanan selama masa transisi, C. Peningkatan keamanan data pelanggan, D. Ketergantungan kelebihan pada teknologi, E. Kesulitan dalam integrasi dengan sistem yang ada. Jawaban yang tepat adalah C. Peningkatan keamanan data pelanggan. Peningkatan keamanan data pelanggan sebenarnya adalah salah satu manfaat potensial dari implementasi sistem otomatisasi, bukan risiko. Sistem otomatisasi modern umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih canggih dibandingkan sistem manual. Pilihan lain merupakan risiko nyata yang perlu diantisipasi dan dimitigasi dalam proses implementasi sistem otomatisasi. Berikutnya soal nomor 7. Anda mendapati bahwa beberapa prosedur layanan operasional tidak sesuai dengan standar ISO 9001.2/2015. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Merevisi seluruh prosedur operasional standar, B. Melakukan audit internal terhadap sistem manajemen mutu, C. Mengadakan pelatihan ISO 9001.2/2015 untuk seluruh staf, D. Menghubungi badan sertifikasi untuk resertifikasi, E. Membentuk tim khusus untuk menangani ketidaksesuaian. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan audit internal terhadap sistem manajemen mutu. Langkah pertama yang paling tepat adalah melakukan audit internal terhadap sistem manajemen mutu. Ini akan membantu mengidentifikasi secara sistematis area-area yang tidak sesuai dengan standar ISO 9001.2/2015,
serta memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kepatuhan organisasi. Hasil audit ini akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya, seperti revisi prosedur atau pelatihan staf. Berikutnya soal nomor 8. Anda diminta untuk mengembangkan dashboard kinerja layanan operasional. Prinsip desain visualisasi data yang paling penting untuk memastikan efektivitas dashboard adalah: A. Menggunakan berbagai jenis grafik untuk variasi visual. B. Menyajikan sebanyak mungkin data dalam satu tampilan. C. Mengutamakan estetika desain daripada fungsionalitas. D. Fokus pada data yang paling relevan dengan tujuan dashboard. E. Menggunakan warna-warna cerah untuk menarik perhatian. Jawaban yang tepat adalah D. Fokus pada data yang paling relevan dengan tujuan dashboard. Prinsip terpenting dalam desain dashboard kinerja adalah fokus pada data yang paling relevan dengan tujuan dashboard. Ini memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat memahami informasi kunci tanpa terdistraksi oleh data yang kurang penting. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas dashboard dalam mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja. Berikutnya soal nomor 9. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Anda diminta untuk mengimplementasikan metodologi Total Quality Management atau TQM. Elemen kunci dari TQM yang paling berpengaruh terhadap peningkatan berkelanjutan adalah: A. Fokus pada pelanggan. B. Keterlibatan total karyawan. C. Pengukuran kinerja. D. Perencanaan strategis. E. Continuous improvement atau Kaizen. Jawaban yang tepat adalah E. Continuous improvement atau Kaizen. Meskipun semua elemen yang disebutkan penting dalam TQM, continuous improvement atau Kaizen adalah elemen kunci yang paling berpengaruh terhadap peningkatan berkelanjutan. Kaizen menekankan pada perbaikan kecil namun konstan dalam semua aspek organisasi, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan signifikan dalam kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 10. Anda diminta untuk menganalisis efektivitas layanan operasional selama 1 bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata adalah 30 menit, dengan 15% pengunjung menunggu lebih dari 1 jam. Berdasarkan standar pelayanan minimum yang menetapkan waktu tunggu maksimal 45 menit untuk 95% pengunjung, apa kesimpulan yang dapat Anda tarik? A. Layanan sudah memenuhi standar karena rata-rata waktu tunggu di bawah 45 menit. B. Layanan perlu perbaikan karena 15% pengunjung menunggu terlalu lama. C. Standar pelayanan minimum terlalu tinggi dan perlu direvisi. D. Data tidak cukup untuk menarik kesimpulan. E. Layanan sudah sangat efektif dan tidak memerlukan perbaikan. Jawaban yang benar adalah B. Layanan perlu perbaikan karena 15% pengunjung menunggu terlalu lama. Meskipun rata-rata waktu tunggu, yaitu 30 menit, berada di bawah batas maksimal, standar pelayanan minimum mensyaratkan bahwa 95% pengunjung harus dilayani dalam waktu 45 menit. Dengan 15% pengunjung menunggu lebih dari 1 jam, layanan ini belum memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang tepat adalah layanan memerlukan perbaikan untuk mengurangi waktu tunggu bagi kelompok pengunjung yang menunggu terlalu lama. Berikutnya soal nomor 11. Anda menerima laporan bahwa ada ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan di sistem informasi layanan dan realitas di lapangan. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengabaikan laporan karena sistem dianggap selalu benar.
B. Melakukan verifikasi data secara manual. C. Menonaktifkan sistem informasi layanan sementara. D. Membuat pengumuman publik tentang kesalahan sistem. E. Menghapus semua data dan memulai dari awal. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan verifikasi data secara manual. Langkah pertama yang harus diambil ketika ada laporan ketidaksesuaian data adalah melakukan verifikasi secara manual. Ini penting untuk memastikan keakuratan informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Verifikasi manual memungkinkan Anda mengidentifikasi sumber kesalahan, apakah berasal dari input data, bug sistem, atau masalah lainnya. Setelah verifikasi, Anda dapat menentukan tindakan korektif yang tepat. Berikutnya soal nomor 12. Dalam mengelola dokumen layanan operasional, Anda menemukan bahwa beberapa file penting tidak tersimpan dengan baik dalam sistem manajemen dokumen elektronik. Apa tindakan terbaik yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan masalah karena dokumen fisik masih tersedia. B. Memindai ulang semua dokumen tanpa mengubah sistem. C. Mengusulkan dan mengimplementasikan sistem pengarsipan baru. D. Menghapus semua file yang tidak terorganisir dengan baik. E. Membatasi akses ke sistem untuk mencegah kesalahan lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah C. Mengusulkan dan mengimplementasikan sistem pengarsipan baru. Mengusulkan dan mengimplementasikan sistem pengarsipan baru adalah tindakan terbaik dalam situasi ini. Hal ini akan membantu menyelesaikan masalah saat ini dan mencegah masalah serupa di masa depan. Sistem pengarsipan yang baik sangat penting untuk efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan memudahkan akses informasi. Implementasi sistem baru harus mencakup migrasi data yang ada, pelatihan staf, dan pembuatan protokol untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan dokumen di masa depan. Berikutnya soal nomor 13. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Anda diminta untuk menganalisis pola keluhan pelanggan selama 6 bulan terakhir. Data menunjukkan distribusi keluhan sebagai berikut. Waktu tunggu lama 40%, informasi tidak jelas 25%, sikap petugas 20%, fasilitas kurang memadai 10%, lain-lain 5%. Berdasarkan data tersebut, apa rekomendasi utama yang harus Anda berikan kepada manajemen? A. Meningkatkan jumlah petugas layanan. B. Mengadakan pelatihan komunikasi efektif untuk petugas. C. Merenovasi fasilitas layanan. D. Memperbaiki sistem informasi layanan. E. Membuat SOP baru untuk semua aspek layanan. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan jumlah petugas layanan. Berdasarkan data yang disajikan, keluhan terbesar 40% adalah waktu tunggu yang lama. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang harus diberikan adalah meningkatkan jumlah petugas layanan. Hal ini diharapkan dapat secara langsung mengatasi masalah waktu tunggu yang menjadi keluhan utama. Meskipun aspek lain seperti kejelasan informasi dan sikap petugas juga penting, mengatasi masalah terbesar terlebih dahulu akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 14. Anda mendapati bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional menurun dari 85% menjadi 75%. Dalam 3 bulan terakhir, sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah ini, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Membuat survei online untuk mengumpulkan feedback. B. Mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf layanan. C. Mengevaluasi dan merevisi seluruh SOP layanan. D. Melakukan analisis mendalam terhadap data keluhan. E. Mengimplementasikan sistem reward bagi petugas berprestasi.
Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan analisis mendalam terhadap data keluhan. Langkah awal yang paling tepat adalah melakukan analisis mendalam terhadap data keluhan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan yang menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. Analisis data keluhan dapat mengungkapkan tren, pola, atau perubahan spesifik yang mungkin berkontribusi pada penurunan kepuasan. Informasi ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan efektif. Setelah analisis selesai, Anda dapat merumuskan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Berikutnya soal nomor 15. Dalam rangka digitalisasi layanan, instansi Anda berencana mengimplementasikan sistem chatbot untuk menjawab pertanyaan umum masyarakat. Sebagai operator layanan operasional, apa aspek kritis yang harus Anda pertimbangkan dalam pengembangan konten chatbot ini? A. Desain visual interface chatbot. B. Kecepatan respon chatbot. C. Akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan. D. Kemampuan chatbot untuk mengenali bahasa daerah. E. Integrasi chatbot dengan media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan. Dalam pengembangan konten chatbot untuk layanan publik, aspek yang paling kritis adalah akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan. Hal ini sangat penting karena chatbot akan menjadi garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpuasan, dan bahkan masalah lebih lanjut bagi pengguna layanan. Selain itu, akurasi informasi juga mencerminkan kredibilitas instansi pemerintah. Meskipun aspek lain seperti kecepatan respon dan desain interface juga penting, tanpa konten yang akurat dan lengkap, chatbot tidak akan efektif dalam memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.